Jadi hari ini kita akan bicara tentang software testing. Ya, salah satu fondasi untuk membuat sebuah software berkualitas. Jadi kalau pengen buat software yang berkualitas itu bukan cuma masalah coding yang benar seperti yang disampaikan di video codes development, enggak, tetapi juga kita harus melakukan sebuah proses yang menjamin bahwa kode itu benar. Definisi kode itu benar itu kalau nggak sesuai dengan spesifikasi, ya, oke, atau kita sebut dengan functional, ya, seperti itu. Yang kedua itu terkait dengan non functionalnya, oke, bagaimana performa, reliabilitas, ya, kemampuan, ya, keamanan, nah, seperti itu. Jadi software testing ini sebagai dasar bagaimana kita membuat sebuah software menjadi berkualitas. Dan software ini bukan proses software testing ini bukan proses yang berada di akhir. Software testing ini dilakukan secara iteratif dan bisa saja dilakukan semenjak software tersebut di-develop atau bahkan sebelum software itu di-develop. Misalnya pada saat kita menyusun mock-up ataupun prototype. Nah, software testing sendiri dibagi menjadi beberapa kaidah atau pendekatan. Yang pertama berdasarkan sudut pandang atau point of view. Jadi sudut pandang bagaimana kita melakukan sebuah proses software testing. Kalau bicara dari sudut pandang, terdapat dua sudut pandang, apakah itu black box, ya, atau white box. Ini didasarkan pada ketersediaan source code atau bagaimana kita memperlakukan sebuah kode tersebut berbasis apa yang bisa kita analisis, yaitu kodenya. Jadi kalau black box, asumsinya kita mengabaikan ini. Jadi kita mengabaikan bagian ini. Kita tidak memikirkan bagaimana algoritmenya, kita tidak memikirkan performanya bagaimana. Kita hanya memikirkan masalah apakah masukan A keluarannya X misalnya. Jadi kita tidak bicara underlying di dalam kode tersebut. Sementara kalau white box itu kita bicara di bagian sininya, ya. Kita bicara mengevaluasi di bagian sininya. Jadi bukan hanya A keluar X, tetapi juga kita bicara di bagian dalam sini. Jadi black box itu cukup sederhana karena kita tidak memikirkan proses di dalamnya, sementara white box itu sedikit kompleks karena kita harus memikirkan apa yang terjadi di dalamnya. Nah, yang berikutnya ada selain dari sudut pandang itu dari bagaimana software testing itu dilakukan gitu ya. Software testing dilakukan dengan dua pendekatan juga. Yang pertama kita sebut dengan static testing, ya. Yang kedua kita sebut dengan dynamic testing. Nah, static testing ini biasanya sifatnya manual. Jadi secara pelaksanaan dia dilaksanakan secara manual. Dilakukan oleh manusia gitu ya. Prosesnya oleh manusia, diperiksa oleh manusia, disiapkan oleh manusia. Sementara kalau dynamic testing itu prosesnya otomatis. Jadi prosesnya digunakan dengan bantuan mesin seperti itu. Seperti misalnya unit testing. Developer mengembangkan, terus kemudian dijalankan oleh Visual Studio misalnya. Sementara yang namanya static testing itu benar-benar dilakukan oleh pengguna. Nah, ini bukan pilihan ya rekan-rekan, baik point of view maupun execution ini bukan pilihan. Jadi static testing sebagai contoh misalnya manual itu proses black box menggunakan static testing. Proses white box bisa saja menggunakan dynamic testing. Jadi ini bukan pilihan tetapi ini adalah kategorisasi ya, ataupun nomenklatur lah istilahnya dari software testing. Bisa berdasarkan sudut pandang, bisa berdasarkan bagaimana kode testing itu dieksekusi. Nah, dari sisi teknisnya sebenarnya kita membayangkan ini adalah sebuah proses pengujian yang umum dilakukan di level software development atau pengembangan perangkat lunak. Rekan-rekan bisa melihat di sini ada warna biru, hijau, dan merah gitu ya. Yang bagian merah ini dilaksanakan pada saat proses development. Ya, misalnya unit testing ini dilaksanakan oleh developer. Ya, dilakukan oleh developer. Sementara sisanya yang 3 ini ya dilakukan oleh tester
atau customer, seperti itu. Oke. Jadi secara sederhana, kalau pengen lebih spesifik ya, saya hapus dulu. Secara spesifik, yang merah ini dikerjakan oleh tester. Nah, yang acceptance itu bisa dikerjakan oleh tester atau customer. Oke. Sementara yang biru itu dikerjakan oleh customer. Nah, rekan-rekan bisa membayangkan nih prosesnya. Jadi dalam pengembangan perangkat lunak, software testing bukan berarti menjadi tanggung jawab tim development saja, juga menjadi tanggung jawab customer. Yuk kita bahas yuk. Yang pertama itu ada yang namanya unit testing. Makin ke bawah ke sini, makin otomatis. Makin ke atas itu makin melibatkan manusia. Karena kita bicara user experience, misalnya kita bicara kenyamanan, tata letak, layout, look and feel dan sebagainya. Ya. Yang bawah unit testing ini untuk menguji function. Ya. Jadi yang bagian ini itu untuk menguji function. Oke, function. Metode ya. Prosedur. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian di bagian integration ini untuk menguji modul seperti itu atau komponen. Nah, kebayang ya. Oke. Acceptance ini untuk menguji skenario nih. Atau banyak orang sebut dengan fitur. Nah, seperti itu. Lalu exploratory apa? Nah, exploratory itu bicara menguji softwarenya secara keseluruhan. Jadi overall, end to end gitu ya, seperti itu. Oke. Lalu apa bedanya acceptance dengan exploratory? Kalau acceptance itu sudah ada skenario yang dikembangkan oleh tim tester untuk dicobakan di customer. Sementara exploratory itu blind ya, jadi customer terserah mau ngapain ya, dia cuma dikasih tugas misalnya untuk membeli barang, terserah caranya bagaimana. Kalau di acceptance itu dijelaskan langkah demi langkah. Nah, integration misalnya, integration itu sebenarnya several unit tests yang link from one unit test to the others ya. Jadi several unit test yang dijalankan bersamaan. Sementara unit itu per function. Nah, teman-teman sadar nggak kalau yang kita lakukan tadi adalah software testing yang sebagian besar itu untuk mengukur fungsionalitas atau requirement ya, requirement terutama requirement yang sifatnya functional. Di suatu model yang lain gitu ya, terdapat banyak testing yang lain, terdapat banyak testing yang lain. Nah, ini nih ya, rekan-rekan bisa melihat itu. Ini beberapa testing yang lain ya. Oke, ada testing yang namanya regression testing. Jadi kalau misalnya ada perubahan dari satu function atau satu komponen, terus kemudian ingin menguji komponen tersebut ya, maka akan ada kemungkinan terjadinya domino effect. Domino effect tuh modul A berubah, modul B mungkin bisa nggak jalan gara-gara modul A berubah. Mungkin karena memiliki dependensi misalnya. Itu yang kita sebut dengan regression testing. Kemudian ada juga load testing. Load testing ini secara sederhana adalah membebani sistem ya. Membebani sistem dengan misalnya request kalau itu aplikasi web, dengan penggunaan yang berulang-ulang dan banyak gitu, dan sebagainya. Dan ada yang namanya performance testing. Bedanya kalau load testing itu dibebani dengan beban yang tidak sebenarnya terjadi atau yang beban-beban pada saat peak. Kalau performance testing ini berjalan as is ya, berjalan apa adanya dan mengukur seberapa cepat dia, seberapa responsif dan seberapa memori yang digunakan dan CPU yang diutilize gitu ya. Terus juga ada security testing atau yang dikenal dengan pen test, penetration testing ya. Ini untuk menguji keamanan ya, keamanan sebuah software gitu ya. Oke. Beberapa perusahaan besar juga membuka yang kita sebut dengan bounty hunters gitu ya. Yaitu mereka akan memberi hadiah kepada orang-orang yang berhasil membuka atau membuat celah dan melaporkannya. Dan cara untuk melakukannya ya tidak lain melalui security testing atau pen test ya. Kemudian ada usability testing. Usability testing ini untuk memahami apakah softwarenya itu nyaman nggak digunakan ya. Usability testing itu untuk memahami softwarenya nyaman nggak digunakan, enak nggak, terus nggak perlu belajar nggak gitu.
Kalau softwarenya kompleks, perlu belajar, perlu mengingat gitu ya, maka kita sebut dengan usability testingnya mungkin kurang baik gitu ya. Kemudian ada localization testing. Localization testing ini kita bicara bagaimana pengujian untuk di lingkungan yang bahasa-bahasanya mungkin berbeda. Misalnya Anda buat aplikasi, terus aplikasinya multicultural tuh ya, bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu kan pas ngubah UI-nya dari bahasa Inggris ke bahasa Arab misalnya, itu kan Anda harus melakukan pengecekan, jangan-jangan hurufnya kepotong ya, seperti itu. Oke. Misalnya tulisannya oke menjadi ya, seperti itu, kemudian terpotong satu huruf. Nah, seperti itu. Itu localization testing untuk menguji itu. Oke, dan yang terakhir adalah accessibility testing. Accessibility testing ini biasanya dikaitkan dengan sebuah software yang memfasilitasi akses yang lebih luas kepada penggunanya. Misalnya orang yang keterbatasan atau orang yang memiliki kesulitan penglihatan misalnya, ya, atau mohon maaf buta warna misalnya. Maka accessibility testing ini untuk make sure bahwa softwarenya masih bisa dipakai, ya, masih nyaman dipakai. Ya, bahkan ada standar konsorsiumnya sendiri untuk web, ada yang disebut dengan WCAG. Web Consortium Accessibility Group. Nah, di situ ada set of rules ya, apa saja yang akan diuji untuk. Nah, sekarang kita bahas nih bagaimana testing itu dilakukan dalam software development lifecycle atau SDLC. Untuk studi kasus ini kita bicara tentang proses agile saja ya. Jadi kalau di proses agile ya, maka proses testing ini sudah berjalan pada saat kita menyusun sebuah rilis. Ya. Jadi pada saat kita menyusun sebuah rilis, kita sudah memikirkan yang disebut dengan test suite. Ya. Oke, sekumpulan skenario pengujian yang digunakan ya pada saat aplikasi itu dirilis. Oke, seperti itu. Kemudian setelah rilis kan kita punya yang namanya iteration. Ya. Kita punya yang namanya iteration. Iteration ini kita membuat yang namanya test plan. Oke. Hubungannya adalah kalau rilis itu terdiri dari 1 sampai banyak iteration, maka test suite juga terdiri dari lebih dari 1 atau banyak test plan. Jadi satu test suite akan punya beberapa test plan. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian setelah menyusun iteration kan biasanya kita melakukan codes ya, seperti itu. Di sini kita juga mengembangkan yang namanya unit test, seperti itu. Satu test plan itu akan memiliki 1 sampai banyak unit test. Begitu juga sama, satu iteration kan akan banyak kode yang dikembangkan. Jadi secara proses sebenarnya proses agile ini atau proses software development testing ini mengikuti proses-proses yang ada. Nah, ini kan kalau agile ini kan terkait dengan prosesnya di software testing. Bagaimana kalau misalnya kita bicara formal ya? Sama saja kalau formal juga. Yang paling penting adalah pada saat kita menguji, kita memikirkan yang kita sebut dengan test design consideration. Jadi pertimbangannya pada saat kita menguji sebuah tes gitu ya. Sebuah software melakukan proses pengujian software testing gitu ya. Jadi test design consideration ini melibatkan bagaimana sebuah software itu diuji. Pertama, kita kenal dengan happy path atau skenario yang umum ya, seperti itu. Habis itu kita bicara alternative path. Ya, skenario yang lain ya. Oke. Skenario yang lain terkait dengan aplikasi tersebut. Misalnya happy path-nya itu orang login dan berhasil masuk. Alternatif path-nya itu orang gagal login. Alternatif path lain orang gagal login berkali-kali. Ya, seperti itu sampai akunnya diblok. Nah, itu yang kita sebut dengan alternatif path. Berikutnya yang terakhir itu bisa saja boundary. Ya, boundary path ya. Ini kita bicara batasan nih. Misalnya kita menguji aplikasi kita memiliki fitur upload file. Boundary path kita menguji seberapa besar file yang bisa diupload. Ya, boundary path juga bicara misalnya tentang bagaimana kalau dia menerima nilai kosong, bagaimana kalau dia menerima nilai yang tidak sewajarnya. Sebagai contoh misalnya di isian aplikasi web diisi
SQL query gitu. Itu yang kita sebut dengan boundary path gitu ya. Boundary path biasanya kita bicara batasan ya, batasan nilai maksimum dan sebagainya. Misalnya orang mengisi berapa umur Anda, diusi 250 tahun. Nah, seperti itu kita harus memikirkan pengujian di level itu. Nah, selain testing sebenarnya ada lagi aktivitas yang dilakukan untuk menjamin suatu kualitas sebuah software. Aktivitas itu kita kenal dengan debugging. Jadi kalau misalnya software testing itu kita sifatnya preventif, debugging ini sifatnya kuratif. Proses debugging pada umumnya dilakukan pada saat ada simptom, ada gejala, ada laporan kalau softwarenya tidak berjalan dengan baik. Nah, proses melakukan reproduce error itu kita kenal dengan debugging. Jadi kita melakukan reproduce error gitu kan. Oke, kita periksa langkah demi langkah. Nah, itu yang kita sebut dengan debugging itu. Begitu kita menemukan langkah demi langkah, bisa saja proses selanjutnya adalah kita uji kembali. Nah, jadi biasanya reproduce error, terus kemudian kalau misalnya errornya ditemukan, maka kita akan melakukan proses yang kita kenal dengan bug fix. Nah, seperti itu. Proses setelah bug fix, kemudian ya kita uji kembali. Oke. Jadi cornerstone-nya itu tetap pengujian. Debugging itu sifatnya perbaikan untuk mengetahui ada error atau tidak. Sementara kalau software testing, baik ada error atau nggak ada tidak, itu tetap dilakukan. Karena itu proses yang sifatnya preventif. Nah, demikian rekan-rekan itu yang kita bahas. Kita sudah membahas software testing berdasarkan berbagai macam sudut pandang dan proses pelaksanaannya. Kita juga sudah bahas bagaimana proses testing itu dilakukan oleh developers. Kita juga bahas berbagai macam testing yang lain, bagaimana proses tersebut diaplikasikan ke software development lifecycle, pertimbangan dalam perencanaan, sampai kita bicara pasangan dari software testing tersebut, yaitu debugging, untuk menghasilkan software yang berkualitas. Demikian sesi kali ini, sampai jumpa di sesi selanjutnya.